Komik Injustice adalah sebuah komik yang menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum cerita di video game Injustice Gods Among Us. Cerita ini tentu saja tidak canon ke universe utama komik DC. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang komik Injustice, spesifiknya ke kematian para karakter-karakter di komik Injustice. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas momen-momen terbaik yang terjadi di komik Injustice Gods Among Us tahun kelima menurut saya. Momen-momen kematian gak akan saya masukkan ke dalam video ini karena saya sudah pernah membahas itu sebelumnya. Ini adalah tahun terakhir sebelum cerita yang berlangsung di video game Injustice Gods Among Us. Oke, kita mulai aja. Plastic Man membuat kekacauan di penjara yang berisi para supervillains serta para musuh rezim Superman. Dampaknya, semua tawanan Superman tersebut kabur dan lolos dari penjara ini. Superman dan kawan-kawan menjadi sangat sibuk untuk kembali menangkap semua musuh mereka yang lolos. The Flash menemukan lokasi para supervillains dan dia terpaksa harus melawan semua supervillains ini sendirian. The Flash dibekukan oleh Killer Frost dan tidak bisa bergerak lagi. Superman datang dengan santai ke lokasi pertempuran ini. Para supervillains langsung menyerah setelah melihat kedatangan Superman. Pekerjaan The Flash menjadi lebih ringan karena dia hanya harus mengikat para supervillains ini. Yah, kalau ini Superman yang masih baik, mungkin para supervillains bakalan tetap mencoba melawan Superman. Tapi ini adalah Superman yang merupakan diktator dunia yang tidak segan-segan membunuh. Jadi ya gitu deh, mereka jadi takut ngelawan. Di kediaman keluarga Wayne, Alfred Pennyworth baru saja kelar menyajikan burung puyuh panggang 2 porsi. Ini adalah hari ulang tahun Bruce Wayne dan Alfred membuat ini untuk dinikmati oleh mereka berdua. Tetapi karena jarak yang jauh dan Bruce yang sibuk, Alfred berasumsi bahwa Bruce tidak bisa pulang untuk makan bareng. Alfred tentu saja sudah tahu hal ini akan terjadi. Maka dari itu dia sudah mengirim hadiah untuk Bruce berupa kue yang langsung dihabisi oleh Bruce. Walaupun dia suka dengan kue buatan Alfred ini, Bruce merasa bahwa rasa kuenya lebih enak ketika masih baru keluar dari oven. Bruce kangen sama masakan Alfred. Bruce yang masih kurang puas sama kue yang dikirim oleh Alfred, meminta Alfred mengirim kue lagi ke tempat persembunyiannya. Momen ini memperlihatkan bagaimana masakan Alfred adalah penghibur Bruce Wayne sejak kecil dan bukan hanya sekedar kebutuhan hidup, melainkan juga hal yang memang beneran disukai oleh Bruce. Ini juga memperlihatkan momen kemanusiaan Bruce yang hidupnya nggak sekedar menumpas kejahatan dan baku hantam dengan supervillains, melainkan juga menikmati santapan yang lezat di waktu senggangnya. Di suatu malam di kediaman keluarga Wayne di Gotham, Alfred Pennyworth sedang membaca buku dengan tenang. Tak disangka, pintunya dihancurkan dan namanya dipanggil oleh orang yang menerobos masuk ke rumah kediaman keluarga Wayne ini. Ternyata orang yang menerobos itu adalah Superman. Alfred langsung menceramahi Superman dan mengatakan bahwa mengetuk pintu itu lebih sopan ketimbang mendobrak masuk. Superman datang ke rumah ini untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Bruce Wayne dari Alfred. Tapi Alfred tidak ingin memberitahu Superman di mana Bruce Wayne bersembunyi. Mendengar penolakan Alfred tersebut, Superman mengancam Alfred untuk memberitahunya. Bukannya takut memberitahu Superman apa yang ingin dia ketahui, Alfred malah memprovokasi Superman dan mengingatkan Superman akan insiden Alfred menghajar Superman di tahun pertama komik Injustice. Mendengar hal itu, Superman terlihat mulai kehilangan kesabarannya. Superman kembali menanyakan tentang keberadaan Bruce Wayne kepada Alfred. Alfred tetap tidak ingin menjawab dan beralasan dia sudah ngantuk karena sudah larut malam. Alfred pamit dan mengatakan kepada Superman untuk keluar sendiri dari rumah ini. Superman memerintahkan Alfred untuk tidak pergi, tetapi tidak digubris sama sekali oleh Alfred. Superman sudah sangat murka, tapi dia masih mencoba menahan amarahnya. Momen yang satu ini memperlihatkan wibawa dan keberanian Alfred untuk tetap mempertahankan harga dirinya selagi melindungi Bruce Wayne. Superman yang merupakan penguasa bumi saat ini tidak bisa berbuat banyak di hadapan seorang pembantu. Mantap banget Alfred. Banyak yang telah terjadi di dunia komik Injustice. Kematian Lois Lane dan kehancuran Metropolis. Green Lantern Corps datang rame-rame ke bumi untuk menangkap Superman. Pertarungan antara Mr. Mxyzptlk melawan Trigon yang nyaris memusnahkan alam semesta, dan para dewa-dewi Olympus turun ke bumi untuk menghentikan kekuasaan Superman di bumi.
Tapi itu nggak ngaruh buat Slade Wilson atau Deathstroke. Dia hanya santai dan menikmati liburannya di Bali, Indonesia. Jauh dari kekacauan dan segala macam kehancuran yang diakibatkan oleh Superman dan Batman. Ya itu aja sih, menurut saya keren banget Slade Wilson gak peduli sama sekali sama apa yang terjadi di dunia dan memilih santai menikmati liburannya dengan semua uang yang sudah dia dapat selama dia berkarir sebagai pembunuh bayaran. Sayang sekali Batman harus melibatkan Slade Wilson dan mengganggu liburannya. Dia diberikan misi oleh Batman untuk menyelinap masuk ke gudang perlengkapan rezim Superman dan melawan ratusan pasukan rezim Superman. Itu hanya untuk mencuri data skematik 3D dari sebuah mother box. Ya, itu aja yang bisa saya bahas tentang momen keren di komik Injustice tahun kelima ini. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan komik DC dan Marvel, kalian bisa langsung aja cek channel saya. Terima kasih.